Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Ayu Fidianingsi dari semester 3 STAI Brebes, Prodi PAI. Di sini saya akan mengemukakan hasil wawancara tugas mata kuliah isu-isu kontemporer. Tugas wawancara tersebut adalah hasil dari narasumber yang tidak bisa disebutkan namanya. Media sosial merupakan wadah bagi siapa saja termasuk para Gen Z untuk mengemukakan pendapat, ide atau kegiatan lainnya. Pernah mendengar tentang istilah Gen Z atau generasi Z? Atau Gen Z merupakan sebutan bagi seseorang yang lahir pada tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini tumbuh bersamaan dengan perkembangan teknologi digital dan internet. Gen Z kerap disebut sebagai digital native karena cakap dalam memanfaatkan teknologi dari internet. Kita cari tahu yuk fakta menarik Gen Z. Belajar secara mandiri bagi Gen Z, internet sudah melekat di kehidupan. Hal ini mendorong Gen Z mampu untuk belajar secara mandiri. Kita dapat menemukan informasi yang kita cari di internet. Ringkasan hasil wawancara pada salah satu narasumber. Yang pertama, pengaruh positif, yaitu teknologi meningkatkan motivasi belajar Gen Z, memudahkan akses informasi Gen Z, dan meningkatkan interaksi dengan guru dan teman. Yang kedua, pengaruh negatif, yaitu ketergantungan teknologi Gen Z, gangguan belajar Gen Z, dan kesulitan mengatur waktu. Yang ketiga, solusi dan strategi, penggunaan teknologi yang bijak, pengawasan orang tua, dan pengembangan keterampilan digital. Seperti yang kalian ketahui, generasi ini muncul bersamaan dengan adanya teknologi dan internet. Dengan adanya teknologi, Gen Z bisa belajar lebih efektif untuk meraih prestasi belajar, tapi harus bisa mengatur waktunya untuk tidak terlalu banyak menggunakan media sosial. Generasi ini dapat saling bertukar pendapat dengan sesama pengguna media sosial. Peduli terhadap isu sosial, internet, dan media sosial juga mendorong Gen Z menjadi lebih peduli terhadap berbagai isu sosial. Melalui media sosial, Gen Z dapat menemukan berbagai isu sosial yang terjadi saat ini. Hal itu mendorong terhadap sistem sosial tersebut, bahkan mereka bisa menggunakan media sosial untuk membuat perubahan di masyarakat. Memiliki literasi keuangan yang baik, dan sebagian besar dari Gen Z sudah memahami literasi keuangan. Hal ini karena berbagai faktor, salah satunya mereka tumbuh di masa krisis keuangan pada 2008. Untuk rating belajar melalui teknologi bagi Gen Z, 80% responden menyatakan teknologi meningkatkan motivasi belajar, 70% responden menyatakan teknologi memudahkan akses informasi, dan 60% responden menyatakan ketergantungan teknologi sebagai masalah utama. Selanjutnya dari narasumber kedua, kita akan membahas tentang teknologi pada bidang pendidikan dan bagaimana perkembangannya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, teknologi pada bidang pendidikan, teknologi umumnya merupakan suatu alat yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaan. Keberadaan teknologi telah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya seiring dengan perkembangan zaman, di mana dengan teknologi mampu membantu manusia dalam berbagai hal. Salah satunya membantu dalam hal bidang pendidikan. Setelah mengetahui apa itu teknologi, ternyata teknologi saat ini terus mengalami kemajuan dengan sangat besar, dan tentu saja kemajuan teknologi tersebut akan mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, budaya, politik, kesehatan, dan tidak terkecuali pendidikan. Pada zaman yang serba canggih ini, kemajuan teknologi adalah suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Zaman yang modern ini, semakin maju ilmu pengetahuan, maka akan semakin maju pula teknologi yang ada, karena teknologi juga mengalami perkembangan yang sangat pesat.
Pada bidang pendidikan, dengan adanya teknologi pada bidang pendidikan ini, perkembangan pendidikan sudah semakin maju. Jika kita lihat perbandingan pendidikan zaman dahulu dengan sekarang, tentunya mengalami perbandingan yang sangat signifikan. Contohnya, jika zaman dahulu kita harus menulis menggunakan kertas, maka pada zaman sekarang dengan adanya teknologi, kita bisa menulis secara digital dan menggunakan Word. Dengan adanya Word tersebut, maka manusia tidak perlu lagi menggunakan pulpen, pensil, ataupun kertas. Dengan adanya teknologi, tulisan yang ingin kita tulis bisa langsung diketik melalui laptop ataupun smartphone. Sebelum kita mengenal lebih jauh apa saja teknologi yang digunakan pada bidang pendidikan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu sejarah sebelum dunia pendidikan menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan tentunya mengalami sejarah yang panjang. Perkembangan teknologi pada bidang pendidikan tentunya melewati beberapa tahap. Pada tahap pertama, teknologi pendidikan hanya berupa alat-alat sederhana saja, seperti peta, simbol, grafik, dan lain sebagainya. Teknologi ini merupakan teknologi tertua, tetapi sayangnya tidak ada bukti tertulis mengenai tahap ini. Tahap kedua dinamakan sebagai revolusi elektronik. Pada tahap kedua sudah sedikit mengalami kemajuan. Contohnya sudah ada recorder, proyektor, dan radio. Tahap ketiga yaitu tahap teknologi yang dikenal dengan revolusi komunikasi. Pada tahap ini mulai dikenalkannya media massa. Dan tahap keempat yang merupakan tahap instruksi pembelajaran. Tahap kelima merupakan tahap yang terakhir. Pada tahap kelima yaitu dikenal sebagai teknologi pendekatan sistem. Pada tahap ini teknologi sudah memasuki tahap merancang, mengerjakan, dan mengevaluasi. Setelah mendengarkan penjelasan bagaimana tahap teknologi pada bidang pendidikan, tentunya jika kita bandingkan dengan zaman sekarang yang sudah semakin berkembang, kemajuan teknologi ini menjadi hal yang sangat berpengaruh pada kehidupan. Tentunya inovasi dalam pembelajaran pun semakin berkembang. Dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan, hal tersebut pun didasarkan karena adanya inovasi. Dan dengan adanya inovasi e-learning makin memudahkan proses pendidikan. Hal tersebut didasarkan karena adanya inovasi dan kreativitas manusia. Berbagai aplikasi dan metode pun diciptakan agar belajar tidak monoton dan membosankan. Contohnya seperti ditulis online, memberikan tugas dan gambar ditambah presentasi yang menarik, membuat video, dan masih banyak lagi cara mengajar menggunakan alat teknologi e-learning. Bisa dikatakan sebagai sistem pembelajaran yang kerap memanfaatkan teknologi komputer dan internet sebagai sarana pembelajaran. Siswa bisa mengakses materi pelajaran, baik itu materi berupa video, gambar, teks maupun suara, di mana saja tanpa perlu bertatap muka dengan gurunya. Sistem atau model seperti ini tentu sudah dimiliki oleh universitas-universitas di Indonesia dan tingkat pendidikan lainnya. Penyediaan konten seperti materi pembelajaran dapat diakses oleh siswa. Ujian online pun sistem penilaian siswa kini dalam bentuk website. Sistem pembelajaran e-learning pada umumnya tidak menggantikan model belajar secara konvensional, tapi ini hanya sebagai pendukung kegiatan belajar mengajar siswa dan ditunjukkan untuk memberikan kemudahan pengajar
dalam menyampaikan berbagai informasi kepada siswanya. Contoh dari e-learning yaitu synchronous e-learning dan asynchronous e-learning berdasarkan pada pernyataan Association Library atau tujuan adanya perpustakaan digital, yakni untuk memberikan kemudahan atau kelancaran dalam proses pengembangannya. Dalam proses pengembangannya sistematis, siswa dimudahkan dalam mengakses buku-buku dalam bentuk digital, kemudian mempelajarinya tanpa perlu datang ke perpustakaan langsung atau tidak harus juga membeli buku dalam bentuk fisik. Tentu ini menguntungkan bagi siswa karena mereka dapat belajar di mana dan kapan saja. Saat ini proses belajar mengajar tidak selalu menyampaikan bahan ajar melalui lisan, namun bisa juga mengandalkan video, gambar, atau materi yang dibuat menggunakan komputer atau laptop. Hal ini tentunya bisa meningkatkan prestasi belajar pada tentunya generasi Z atau Gen Z. Kemudian dapat ditampilkan lagi menggunakan teknologi proyektor agar objek tampak lebih besar dan bisa dilihat langsung oleh semua siswa ini. Teknologi yang satu ini merupakan metode pembelajaran yang dapat mencampurkan pertemuan tentang muka pengajar dengan muridnya secara online seperti Zoom meeting atau yang lainnya. Tanpa terbatas oleh jarak, pengajar mampu memberikan materinya secara real time lewat conference, video conference atau chatting online. Mereka kemudian dapat saling memberikan feedback baik berupa pertanyaan, jawaban ataupun pernyataan. Generasi muda maupun tua tapi banyak menghabiskan waktunya dengan mengakses berbagai media sosial. Oleh karena itulah banyak guru dan sekolah yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana pembelajaran. Misalnya dengan memaksimalkan aplikasi TikTok, YouTube, hingga Instagram. Jenis teknologi ini pun termasuk contoh teknologi digital dalam lingkup pendidikan pembelajaran. Dengan menggunakan bantuan video ini, maka Gen Z akan meningkatkan prestasi belajar mereka. Contoh teknologi digital dalam lingkungan pendidikan. Pembelajaran dengan menggunakan bantuan video kini terbilang populer sebagai teknologi pendidikan, sebab metode pembelajaran jarak jauh dapat dipelajari siswa melalui layar komputer, terutama video animasi yang dapat memperkaya pelajaran dan tentu memudahkan murid untuk memahami pelajaran yang diikutinya dan untuk meningkatkan kualitas atau prestasi belajar mereka. Selanjutnya, peran teknologi dalam meningkatkan prestasi Gen Z. Teknologi memegang peranan krusial dalam meningkatkan prestasi Gen Z. Di era digital seperti sekarang ini, akses ke sumber daya pembelajaran yang luas menjadi sangat mudah berkat teknologi. Teknologi telah merevolusi dunia pendidikan. Kini Gen Z memiliki akses ke berbagai sumber belajar yang tak terbatas. Melalui internet, mereka dapat mencari materi pelajaran, menonton video edukatif, dan berpartisipasi dalam diskusi online. Selain itu, teknologi juga menghadirkan platform pembelajaran interaktif yang membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan efektif. Contoh nyata dari pemanfaatan teknologi dalam pendidikan untuk generasi Z menuju prestasi belajar. Dari awal sampai akhir kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada yang tidak berkenan di hati Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.